kondisi perekonomian ya juga memang sedang luar biasa kita diuji, lalu kemudian perhatian semua refocusing dana ke kesehatan dan alhamdulillah ya ini bisa berjalan dengan bermitra dengan DPR karena janji politik dari Bapak Bupati itu adalah salah satunya untuk peningkatan UMKM ya. Nah ini kan kita bina oleh BPR supaya masyarakat itu dengan modal bergulir ini tidak ada bunga, tidak ada jaminan. Edukasi di sini yang jelas ini untuk menjelaskan bahwa dana ini bukan dana hibah tetapi dana pinjaman yang perlu dikembalikan. Waktunya juga 12 bulan atau 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di program kesayangan kita, Cermin Cerita Menginspirasi, bersama saya Sahrul Gunawan. Dan sudah ada 2 tamu kita yang luar biasa, bagian dari pemerintah Kabupaten Bandung, dan ini pasti sangat bermanfaat infonya untuk Anda semua masyarakat di Kabupaten Bandung. Langsung saja kita perkenalkan beliau. Yang satu yang berbaju hijau yang cerah dan kasep ganteng. Ini adalah Pak Haji Aep. Ya. Pak Haji Aep adalah Direktur Utama BPR Kertara Harja. Kemudian ada Pak Tatang. Pak Tatang ini adalah Kepala Divisi Pemasaran di BPR Kertara Harja. Damang, Bapak-bapak, alhamdulillah. Terus dongkap ka podcast Abdi ya, anu aya di Rumdin di Pemkab Bandung. Kita sudah sering mendengar mengenai peran BPR dan bagaimana BPR ini begitu luas bisa menjangkau masyarakat Kabupaten Bandung dengan geografisnya yang begitu luas dan ya dengan pegunungan ya, terus kemudian juga bagaimana aksesabilitas juga memang sulit dijangkau dan hanya BPR ya secara lembaga keuangan yang bisa menyentuh masyarakat. Nah Pak Aep, cerita sedikit dong Pak Aep mengenai BPR Kertara Harja ini, apa yang menjadi kegiatan saat ini, terlebih Pak Aep ini dengan kepemimpinan beliau ini luar biasa, saat ini juga menjadi mitra bagi Pemkab Bandung dalam penyaluran dana bergulir. Mangga Pak Aep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngatur kenuhun ka Pak Babu, abdi mah manggilna biasa AA. Alhamdulillah saya sekarang menjadi mitra, mungkin karena saya sekarang menjadi Direktur Utama BPR Kertara Harja Persaudaraan. BPR Kertara Harja ini mungkin berdiri di tahun 67. Ya, dulunya itu ada di setiap kecamatan, jadi BKPD ya. Terus dengan seiring bergulirnya waktu terus menjadi PDBPR pada tahun 99 ya. Terus kita menjadi Persoroda dari tahun 2014. Ya alhamdulillah BPR Kertara Harja sudah mempunyai cabang 15A. Jadi kita di setiap kecamatan ada juga kantor KAS. Kalau misalnya tidak ada kantor cabang, ada kantor KAS. Ya intinya kami sebagai bank milik Pemda selalu berkomitmen bahwa BPR ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Betul. Apalagi sekarang kan dalam kondisi pandemi kita sangat istilahnya intens terhadap masyarakat, apalagi ada sekarang itu punya senjata baru nih, mempunyai program prioritas bahwa kita ini sebagai penyalur kredit. Nah, jadi intinya dana bergulir ini harus dirasakan oleh masyarakat kecil
tapi dalam bentuk istilahnya bukan dana hibah. Jadi Pak Bupati ini sangat care kepada masyarakat supaya masyarakat ini bisa diedukasi menjadi pengusaha-pengusaha baru. Ya. Intinya kalau sumbangan otomatis kan biasa cuman lewat. Nah ini kan kita bina oleh BPR supaya masyarakat itu dengan modal bergulir ini nilainya 2 juta per orang untuk jangka waktu 1 tahun, tidak ada bunga, tidak ada jaminan, tidak ada potongan apa-apa. Nah ini untuk memberantas Bang Emok yang istilahnya menjamuri masyarakat, yang menjadi istilahnya momok buat masyarakat tekanan-tekanan dari bunga mencekik. Nah BPR dengan istilahnya ada program prioritas Pak Bupati Bandung memperhatikan masyarakat, salah satunya ini untuk pengentasan kemiskinan supaya dengan adanya pandemi masyarakat terbebani oleh istilahnya ekonomi yang hancur. Betul, dan memang dari mulai kami dilantik kondisi perekonomian ya juga memang sedang luar biasa kita diuji, lalu kemudian perhatian semua refocusing dana ke kesehatan dan pengentasan kemiskinan, dan alhamdulillah ya ini bisa berjalan dengan bermitra dengan BPR karena janji politik dari Bapak Bupati Pak Haji Muhammad Ganjang Supriyatna itu adalah salah satunya untuk peningkatan UMKM ya. Nah tapi tantangannya mungkin ya Pak Aep, nah ini nih harus diketahui oleh masyarakat semua. Seperti yang Pak Aep bilang tadi, bukannya memberi ya, karena malah tidak mendidik ya. Tidak mendidik dan juga kita ingin berputar gitu ya. Artinya kita memberikan subsidi, tidak ada bunga tadi. Mudah-mudahan ini juga jadi kesadaran bersama ya. Dan masyarakat pasti ada yang merasa kecewa dan lain sebagainya. Tapi ini adalah yang bisa kita lakukan kepada masyarakat Kabupaten Bandung supaya jelas ya progres dari setiap usaha yang dijalankan. Belajar untuk lebih bisa berhitung nanti bagaimana konsekuensinya dan bagaimana secara finansial juga harus bagus gitu ya. Karena ada kelanjutan nantinya. Jadi dari nanti pinjaman 2 juta ini kalau tuh masyarakat tersebut atau debitur tersebut, karena disebut debitur karena otomatis setelah dapat pinjaman menjadikan namanya debitur. Jadi yang menerima kredit gitu. Mereka istilahnya supaya diedukasi atau dibimbing sama kami sebagai mitra, karena kan udah jadi mitra, jadi bimbing supaya mereka itu bisa menambah fasilitas. Kalau toh lolos dari 2 juta ini bisa sampai 5 juta. Tanpa jadi, jaminan. Tergantung bagaimana perputaran usahanya ya. Oh jadi pendampingnya ini juga cukup banyak berarti ya Pak ya? Jadi dari Dinas Koperasi sudah memberikan ada pendampingan, ada pendampingan dari Diskop gitu. Jadi intinya di samping kami juga istilahnya membina terus supaya masyarakat yang dapat fasilitas ini tidak salah kaprah, dalam artian prinsipnya ini bukan pinjaman, ini dana hibah, salah, karena kami itu sebagai lembaga keuangan memberikan fasilitas kredit supaya mereka itu dididik dan istilahnya dibina bisa melangkah menjadi pengusaha nantinya. Karena kalau toh benar itu dijadikan usaha yang modal 2 juta, kan namanya juga orang gede kecil dulu gitu. Jadi dari situ bisa melangkah mungkin dari 2 juta bisa sampai 100 juta dengan istilahnya mengikuti aturan perbankan yang jelas. Aturan-aturannya mungkin kalau misalkan tambah gede ada jaminan, terus kita juga analisa, ada pembimbingan supaya mereka itu menjadi pengusaha. Karena kami juga dari pemerintah daerah dengan janji politik yang tidak main-main sebetulnya ya, nggak bisa sendiri juga Pak, harus dengan lembaga keuangan yang memang ada istilahnya sourcesnya yang bisa mengatasi hal tersebut. Nah, apa yang menjadi tantangan ini Pak untuk Bapak di dalam memaintain ya
debitur agar bisa sesuai dengan arahan dari BPR sendiri. Jadi gini ya, kalau tantangan pasti jelas selalu ada. Bahwa ini ada dana bergulir, tapi sama mungkin masyarakat itu berpikiran atau berasumsi mindsetnya itu dana bergulir dana hibah. Padahal bukan. Salah ya? Karena iya, betul. Kalau dana hibah mungkin tidak melalui BPR, betul. Tidak melalui bank, betul. Tidak melalui bank, langsung saja dibagikan gitu ya. Itu. Rubah dulu nih, masyarakat tuh jangan punya pikiran bahwa ini dana hibah, salah besar. Kami BPR itu, ya istilahnya program ini melalui BPR itu supaya kami bank ini bisa membina lah. Jadi bukan istilahnya kredit cair, loss gitu. Kita bina gitu. Kita dampingan terus ya Pak ya. Didampingi supaya mereka ini jadi pengusaha gitu. Dan ini tentu satu hal yang baru ya dan menantang ya pastinya untuk BPR. Nah, kalau ke Pak Tatang ini ya, dari fasilitas kredit yang diberikan dan ada model seperti ini Pak, apa yang menjadi persiapan-persiapan yang berbeda dengan produk-produk kredit yang ada dari BPR? Sebetulnya Mbak, ini kan merupakan kredit program juga ya. Salah satunya ini kredit program unggulan Bapak Bupati ya. Ya, salah satunya Bapak Bupati berkeinginan untuk meningkatkan masyarakat ekonomi yang ada di masyarakat seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian asumsi yang untuk yang perbedaan itu ya, yang saya persiapkan juga yang notabene-nya bahwa kredit itu yang sudah disampaikan barusan bahwa kredit itu benar-benar harus kembali. Betul. Kenapa harus kembali? Karena di sini adalah bukan dana hibah, bukan dana bantuan, tetapi ini adalah pinjaman dana bergulir permanen yang harus benar-benar dikembalikan. Jadi sosialisasi itu juga ada di Bapak nih ya? Nanti disosialisasikan kita ya, salah satunya mungkin terbagi ya beberapa kecamatan ini ya. Ya, salah satunya mungkin kita yang di Kecamatan Cangkuang juga, Cileunyi, Cibaluyah Timur, ya Cicalengka Nagreg ya. Ada prioritas Pak mungkin untuk daerah-daerahnya yang sebetulnya ada sih, tetapi pada akhirnya bahwa untuk sosialisasi ini itu bebas Pak. Kenapa? Tapi tetap kita di koridor antara BJB dengan BPR itu udah terbagi juga Pak. Kenapa? Jadi selain BPR juga ada BJB juga, ya, mitra. Itu dana bergulir itu sebesar 40 miliar Pak. Nah, itu salah satunya. Prioritasnya tetap masyarakat yang kena dampak pandemi itu. Pak. Tapi masyarakat kecil, lemah gitu. Intinya bukan maaf dalam artian bukan untuk istilahnya diskreditkan masyarakat lemah gitu ya, masyarakat kecil lemah, justru ingin mengangkat. Betul. Jadi dulunya misalkan dagang cireng di sekolah, dagang cilor atau dagang cimol di sekolah kan itu modalnya habis karena karena PPKM tidak berjualan, habis untuk masalah narik datanya nih Pak, kan kita menghindari hal-hal yang ya kalau masyarakat itu kan macam-macam lah, tapi saya kira apapun programnya itu like and dislike pasti ada ya. Tapi saya juga memang apresiasi ya dengan Pak Bupati dengan program guru ngajinya, artinya dengan kondisi saat ini yang juga pasti tidak mudah gitu, beliau memutuskan untuk ini bisa berjalan gitu. Jadi saya pikir wah ini bagus sekali, dan ketika dana bergulir ini bisa turun ya dan bisa dibagikan, nah mungkin minimize resikonya ya dari anggapan masyarakat, karena kan ketika misalnya ada dari yang memberikan data misalnya dari desa, dari mana ya samalah seperti misalnya masalah bansos, masalah tidak tepat sasaran misalnya gitu ya. Nah ini dari BPR Kertaraharja yang dilakukan agar meminimalisir anggapan masyarakat yang belum tentu benar sebetulnya Pak, yang placementnya itu tidak tepat gitu. Terus untuk misalkan minimalisasi resikonya, tetap kita melakukan analisa simple, menganalisa simple dengan cara kita bekerjasama dengan pihak pemerintahan
desa, kecamatan untuk mengkolek data. Nah, dari situ kita on the spot dari BPR-nya mengecek, oh ini dia usahanya ini. Nah, coba ambil, kita tidak terlepas dari BI checking. Kalau sekarang mas SLIK, sistem lalu lintas informasi keuangan. Nah, itu harus jelas. Kalau situ merah ada cek dan recheck yang dilakukan oleh BPR. Iya, jadi KTP kita cek SLIK, udah muncul kalau merah rapotnya berarti kan dia punya pinjaman, kita tidak bisa kasih, tetap prosedur gitu. Jadi resiko itu yang minimalisasi resiko berarti kan orang tersebut qualified gitu ya, bisa diberikan bantuan dan dia ada kemampuan untuk mengembalikan itu. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, aduh gimana sih caranya biar bisa dapat itu gitu ya, terus kemana cari informasinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cermin, Cerita Menginspirasi. Alhamdulillah masih bersama kami di Cermin, Cerita Menginspirasi. Dan untuk Anda warga Kabupaten Bandung, rugi kalau nggak menyaksikan ini, karena ini adalah informasi yang sangat berharga terkait dengan masalah dana bergulir yang saat ini sedang ramai ini di masyarakat ya. Dan harus bagaimana gitu ya untuk bisa mendapatkan itu. Boleh mungkin Pak cerita sedikit Pak Dirut? Jadi intinya ini program Pak Bupati ini program bedas ya. Intinya masyarakat kecil itu akan mendapatkan fasilitas dana tanpa bunga, tanpa jaminan, dan istilahnya tanpa potongan apa-apa, akan diterima murni 2 juta per orang. Nah, ini coba buat masyarakat manfaatkan dana ini supaya istilahnya menjadi modal untuk menjadikan pendapatan yang istilahnya berguna buat keluarganya. Bisa ditanyakan di desa atau di RW mungkin apa ya? Nah, kami kan punya kantor kas, kantor cabang di setiap kecamatan. Jadi intinya boleh langsung ke kantor kami ya yang ada di kecamatan. Pasti Bapak, Ibu atau masyarakat juga dengan sendirinya sudah tahu lah informasi ya. Iya, informasi, atau ke desa atau ke RW. Ya. Karena ini disebutnya dana untuk istilahnya setiap RW itu mungkin ada beberapa akan diberikan lah fasilitas, mudah-mudahan akan terus bergulir dan setiap masyarakat kecil atau UMKM bisa mendapatkan fasilitas. Total per RW itu 60 juta kan ya Pak ya? Ya, itu mah mungkin akan kita patokan saja. Patokan, tapi mudah-mudahan bisa lebih atau kurang. Nah, ini kan otomatis dana bergulir akan setiap masyarakat yang istilahnya berhak menerima, yang terkena dampak pandemi, yang punya usaha kecil gitu, yang tadi saya sampaikan yang istilahnya minimal istilahnya masyarakat yang ya sangat susah lah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Ya Pak ya. Iya. Pastikan juga berat untuk mereka memulai usahanya. Insya Allah jadi ada kekuatan mereka untuk memulai ya. Nah, berarti saat ini masih proses verifikasi atau sudah terbagi, Pak? Ya, silakan Pak Tang. Udah, Pak. Nah, itu untuk yang dana bergulir ini, alhamdulillah kita udah ada pencairan, Pak. Sudah ada pencairan. Tadi disampaikan bahwa kurang lebih 400 lah, Pak. Itu akun yang tersalurkan. Baru 2 hari ya. Rata-rata itu cepat juga ya. Maksimal itu 2 juta. Ya. 2 juta. Ya, sehingga ya jadi 800 sudah tersalurkan lah, 800 juta. Mudah-mudahan 2 hari ya. Untuk target yang keinginan Bapak Bupati kan targetnya itu 2 bulan, sebetulnya 1 bulan waktu-waktu harus terserap gitu ya, harus terserap 20 miliar. Yang BPR mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan target yang 10.000 orang itu mudah-mudahan tercapai gitu ya. Tapi kita mengupayakan juga mensalurkan juga ke masyarakat terutama untuk yang para pelaku usaha. Nah, kenapa? Karena salah satunya disampaikan kepada para pelaku usaha itu karena ini kan dana bukan hibah. Jadi artinya dana yang harus kembali itu. Kenapa? Ini tahap pertama. Nah, ketika tahap kedua
mau diluncurkan tahap pertama tidak lancar, otomatis untuk program ini mungkin tersendat. Itu salah satu. Makanya dari pihak BPR juga mengadakan sosialisasi dengan kecamatan, dengan desa, para RW, menyampaikan bahwa betul-betul pihak pemerintah ini adalah ada suatu perhatian kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah sih untuk masyarakat kabupaten, selama ini yang saya dengar di Indonesia pun belum ada yang namanya program seperti ini nih. Ini luar biasa sekali buat Kabupaten Bandung. Ini adalah program Bapak Bupati unggulan. Nah, mudah-mudahan program ini bisa terserap dan tersalurkan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan dananya. Nah, di situ ada para pelaku usahanya. Kita tidak membidik sesuatu yang besar, tetapi yang notabene-nya kecil, sehingga mereka itu beranjak tumbuh gitu. Jadi secara intinya ekonomi yang ada di masyarakat itu mulai berkembang. Nah, itu salah satunya tujuan. Apalagi yang mungkin alhamdulillah juga salah satunya ketika kita turun ke lapangan on the spot juga, di situ banyak potensi-potensi BPR juga itu sebetulnya. Dan ini pasti otomatis berpengaruh ke IPM. Iya, jelas. Betul, Jelas. ya mudah-mudahan ini ya. Dengan adanya program ini, brand BPR itu semakin besar, semakin luas gitu ya. Nah, ini karena kita bukan manfaatkan, tetapi kita ikut tenar juga nih Pak. Jadi program ini betul-betul kita diperhatikan juga, supaya program rencana Bapak Bupati untuk meluncurkan istilahnya memperbaiki ekonomi masa pandemi itu udah mulai kembali normal sekali. Jadi Pak Dirut ini tinggal gampang ngujukna ya. Ya, seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa teredukasi dengan baik gitu ya Pak. Iya. Ya, ini jadi ini juga Bapak juga pasti kita semua ini bekerja ketika memang ini tujuannya memang betul ya untuk ekonomi masyarakat. Ya, memajukan, karena ya, membangkitkan, membangkitkan ekonomi. Semangat yang sama ya. Salah satunya juga ini kan beredar juga untuk yang masalah Bang Emok nggak nih? Nah, Bang Emok itu berbak juga nih. Betul. Ya salah satunya inspirasi mungkin Bapak Bupati pengen bukan memberantas sekaligus, tetapi mudah-mudahan secara bertahap gitu bisa diberantas. Seperti itu. Ya, itu salah satu tujuannya seperti itu. Dari upaya ini, terus edukasi yang ada ke masyarakat, lebih bisa melihat BPR, lebih bisa melihat produk-produk keuangan nantinya di BPR. Karena saat ini Pak memang banyak sekali oknum Pak, oknum yang akhirnya memanfaatkan, jangan-jangan nanti juga produk dari BPR kerjasama dengan Pemda nanti disalahgunakan juga Pak. Pak, ini hati-hati karena ketika misalnya saya ada di lapangan, jadi mereka itu menjadi satu Pak, menjadi satu. Jadi ya itu nama ngaranna Bang Emok kecalik ibu-ibu tanya. Jadi mereka itu ada yang misalnya produk PMN kalau nggak salah ya, yang mekar itu. Jadi ada yang punya buku tabungan, ada yang tidak. Jadi yang ada diberikan subsidi karena tidak produk itu memang tidak dikembalikan, disubsidi pure. Tapi ya yang satu lagi bisa membuat buku tabungan Pak, persis yang seperti mekar, dengan saldonya itu karena 2 tahun tidak membayar, dan tadinya hutangnya 4 juta jadi 6 juta. Jadi mencekik gitu. Sebenarnya ini kok bisa sih ngeluarin. Nah, ini kan artinya kalau namanya orang berbuat jahat kan bisa macam-macam upaya-upayanya. Mudah-mudahan dengan upaya terus mengedukasi ke masyarakat, tidak ada yang berani Pak untuk berbuat hal seperti itu gitu. Mudah-mudahan program dengan BPR ini dengan dana bergulir, kalau kita mengacu kepada bedas tagline dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung saat ini, dari Pak Bupati dan saya sebagai wakil beliau, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera. Jadi sudah mencakup semua ini sebenarnya. Agamis, sejahtera. Jadi bagaimana masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan, terus bisa teredukasi ya bahwa segala sesuatu juga kudu ikhtiar, Jadi jangan menerima saja, tapi akhirnya tidak berusaha ya. Artos pada sekumaha dipastihana da geus ya jelas. Jangan melihat nilai. Betul. Tapi nilai buat bahwa ini
sebagai istilahnya kan orang gede juga dari kecil dulu, Betul. Jadi mengajak masyarakat juga ya dinamis, dinamis, agamis, ya. supaya berkah. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada sistem perbankan yang mohon maaf ya, yang memang dengan bunga berbunga gitu, jelas. cekik, itu kan juga sebetulnya kapitalis lah. Kapitalis. Masyarakat Ini tanpa bunga. Ini kan tidak ya. Tanpa bunga. Terus sejahtera itu tujuannya. Ya, Tujuan dari sejahtera. program ini. Bedas ya. Program dari Bedas. Bangkit, edukatif, agamis dan sejahtera. Oke, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Bandung semakin bedas. Amin, amin, amin. Oke, amin. baik. Kita rehat dulu sebentar. Kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan BPR Ketara Harja Pemerintah Kabupaten Bandung. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Cermin Cerita Menginspirasi, dan kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai program dari pemerintah Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan BPR Ketara Harja yang merupakan salah satu BUMD yang ada di Pemkab Bandung. Yang saat ini dilakukan adalah dengan dana bergulir. Nah, sekarang hadir di tengah-tengah kita Pak Yana yang memang kabak dana fokus di masalah dana ini ya. Ini kabak dana ya, kabak dana. Nah, Pak Yana terkait dengan program ini ya, dana bergulir untuk bantuan kepada masyarakat permodalan. Apa Pak yang menjadi yang harus dilakukan oleh Bapak dan tim gitu ya, agar nantinya tidak terjadi sesuatu yang di luar perkiraan gitu ya, agar dana itu bisa tepat sasaran. Seperti apa Pak? Terima kasih. Tentunya apa yang akan kami dan telah kami lakukan supaya dana ini bisa benar-benar terserap kepada masyarakat yang benar membutuhkannya, tentunya perlu adanya edukasi. Edukasi di sini yang jelas ini untuk menjelaskan bahwa dana ini bukan dana hibah, tetapi dana pinjaman yang perlu dikembalikan. Waktunya juga 12 bulan atau 1 tahun, tanpa bunga, tanpa provisi, dengan syarat yang begitu mudah. Hanya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan usaha, dan tentunya ini benar-benar sangat dibutuhkan tanpa jaminan. Oke. Ya, dan masyarakat ini bahkan tadi sebagai sudah ada yang dibagi ya, Betul, ya? Sudah. Nah, ini untuk masyarakat ya. 400 orang per hari ini. Sudah. Iya. Per hari ini ya. Per hari ini baru 2 hari. Iya. baru 2 hari. baru 2 hari dana turun dari BKAD. Per harinya 400. Iya. Enggak 150, 100 ya. Oh iya. Karena dari per hari apa itu Pak? Hari Selasa, Senin masuk dari BKAD, dana digeser dari BKAD. Selasa, Rabu, sampai hari ini udah sampai 400. Berarti data memang sudah ada. Ya? Udah. Tapi ini sudah masuk ya, sedang didata mana yang memang berhak mendapatkan. Betul. Dan juga memang ada yang sudah juga diputuskan bahwa ini sudah bisa dibagi dan sudah digulirkan dananya. Tapi juga masih juga ini ya, bisa membuka ya kepada masyarakat untuk terus mendaftar, tapi sesuai dengan ketentuan yang ada, syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Nah, di setiap kecamatan ini BPR ini yang memang juga terus menginformasikan ya, terus kepada masyarakat, terus memberikan sosialisasi terus Pak, jangan sampai ini menjadi salah apa yang dengan tujuan pemerintah tapi disalahgunakan oleh masyarakat. Tidak seperti itu. Ini merupakan pinjaman yang perlu dikembalikan kepada pemerintah kembali melalui BPR dan BJB. Nah, untuk pendampingan Pak Dirut, berapa banyak Pak tenaga yang dibutuhkan untuk pendampingan tersebut? Karena kan itu dengan kami ya, dengan Dinas Koperasi ya, dalam hal ini
supaya kontrolnya itu bisa tetap baik dilakukan, Pak? Jadi untuk pendampingan sekarang Diskop sedang melakukan pelatihan. Kemarin dibuka oleh Pak Bupati pada hari Rabu ya. Betul. Kemarin sudah dibuka untuk pelatihan pendampingan dana bergulir ini. Itu satu kecamatan satu orang tenaga pendamping. Jadi udah ditetapkan satu kecamatan satu orang. Tapi kita juga tetap kalau toh misalkan untuk pendampingan alhamdulillah sudah ada, tetap tapi kita akan melakukan evaluasi dan istilahnya survei ke lapangan setelah pencairan apa yang jadi ini kendala gitu. Karena tanggung jawabnya di dia. Wah iya jelas. Jadi gini, saya itu sangat ini gitu. Jadi ayah mencek orang Sunamanya atoh ma atoh, nyata atoh nage ayah karena satu ini kalau macet saya jelas-jelas sudah tidak istilahnya sukses menjadi dirut. Satu karena tingkat kesehatan ini tingkat kesehatan bank itu NPL-nya akan meningkat karena ini mempengaruhi, makanya masyarakat juga harus membantulah kami bahwa ini harus dana bergulir ini harus menjadikan tonggak sebagai tonggak untuk menjadi usahawan lah. Nah bagi kami kalau lancar NPL bagus, nah itu tingkat kesehatan bank semakin baik gitu. Betul. Ini aplikasinya luas ya. Luas. Pihak bank juga kan, artinya juga ada tanggung jawab yang besar gitu untuk itu, dan untuk masyarakat juga pastinya juga ini sangat berdampak karena Kabupaten Bandung yang memang masih ada nilai miskin ekstrim yang Pak Bupati ini juga sekuat tenaga ini bagaimana bisa mengentaskan masalah itu ya, meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Insya Allah lah dengan kita sama-sama ya bekerja sama untuk itu program ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah kami juga gini mendidik masyarakat, harusnya cicilan tuh 160 berapa? 166.700. Nah, 166.700 tapi mengedukasi masyarakat. Ayo dengan cicilan 166.500 tingkat jadi 200, tapi itu kan tabung. Berusaha menjadi istilahnya ada nilainya, istilahnya sok nabung tambahan jadi 200, 250, tapi kan itu tabungan kapan pun bisa diambil. Jangan. Oke, tapi kalau misalnya begini Pak, in case ya, misalnya tapi jangan sampai lah, jangan dibalik lah. Tingkat usaha tiap orang itu kan berbeda-beda. Misalnya nih, dia mentok nih di bulan ketiga misalnya, dia tidak bisa sama sekali membayar. Gitu. Itu seperti apa Pak? Apakah keringanan ataupun strategi yang dilakukan? Kalau masalah usaha berarti kan resiko. Kita istilahnya keluar rumah juga udah resiko. Tajong teama atau misalkan ada apa itu resiko, tapi kan keluar rumah kan istilahnya resiko ada tapi rezeki juga mungkin ada. Nah makanya saya berharap mudah-mudahan kalau masyarakat itu misalkan benar-benar fokus bahwa uang tersebut 2 juta dianggap istilahnya bismillah bahwa ini menjadikan modal untuk saya menjadi maju, insya Allah betul Allah akan memberi kemudahan. Ketika kita berdiskusi mengenai dana bergulir, alhamdulillah sekarang sudah ada. Mungkin juga nanti ada kerjasama dengan hal-hal lain lah. Harus harus karena kan masyarakat ingin sekali pergi umroh, terus meskipun keterbatasan dana kita bisa fasilitasi ya. Insya Allah bisa fasilitasi istilahnya. Seharusnya pergi misalkan tahun 2030 dengan adanya kerjasama AA punya travel umroh, kita sebagai istilahnya perumda milik Pemda Kabupaten Bandung, jadi kerjasama bisa fasilitasi kasih kredit. Jadi sebetulnya saya inginnya di setiap banknya sendiri nanti ada semacam apa gitu, ada person in charge-nya. Nah iya. Oke Pak Aep, siap Pak. Siap. Iyana ya. Ada Pak Beli sih tadi ya. Pak Tatang ya Pak ya. Pak Yana, tapi saya juga ini terima kasih Pak Yana. Sedikit ingin menyampaikan bahwa produk-produk BPR itu banyak gitu ya? Iya, satu mungkin ada tabungan ya, tabungan bedas yang istilahnya banyak keuntungan. Nanti Pak Yana akan menjelaskan, memberikan fasilitas misalkan pembayaran token, pembayaran Pak Yana jelaskan apa sih aplikasi. Jadi mungkin Pak Yana
gimana bisa dijelaskan tuh mengenai produk-produk BPR apa sih? Ya. Baik, terkait dengan produk yang ada di BPR Kertara Harja, tentunya di sini ada bentuknya simpanan dan kredit. Simpanan itu ada tabungan maupun deposito, yang tentunya bunganya kompetitif, bersaing dengan bank-bank lain, baik itu BPR maupun bank umum lainnya. Di kami ada tabungan kotak emas, tabungan serbaguna, tabungan pelajar, gitu Pak. Tambah lagi dengan kreditnya, bukan hanya kredit kepada masyarakat umum saja, tapi kami memberikan Usaha, kredit kepada pegawai negeri, pegawai swasta, ya. pengusaha, begitu. Nah, Karyawan untuk yang pabrik. pengusaha nih mungkin ya ada yang saat ini lagi butuh nih plafonnya sekian nih, tapi mau ribet gitu. Nah ini bisa dijelaskan Baik. seperti apa? Kalau misalkan masyarakat yang membutuhkan dana guna meningkatkan usahanya, silakan datang ke BPR Kertara Harja. Kami nanti akan menjelaskan persyaratan-persyaratan apa saja. Fasilitas dari yang kecil sampai 50 miliar, karena kita sindikasi dengan bank BPR lain gitu, kerjasama. Karena saya setelah menjadi dirut, saya komunikasi dengan bank-bank lain, BPR lain. Jadi alhamdulillah setelah saya jadi dirut, fasilitas bisa sampai 50 M. Waduh, luar biasa. Bunga ini ya. kompetitif ya 10,5 lah. Oke. 10,5 kan sama dengan bank umum. Ya betul. Ya, jaminan mah Ya, istilahnya standar lah. ya standar, selalu mengikuti aturan gitu. Ya, yang jelas datang dulu ya. Kita siap. Siap. Untuk membantu Betul. dan mudah-mudahan semuanya yang sedang menonton acara ini diberikan kesehatan, keberkahan. Amin. Ya, Bisa naik haji lagi. lancar. Bisa naik haji. Oke. Nah, itu. Harus hadir. Siap. Itu mah cita-cita saya istilahnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung Iya, supaya iya, bisa naik haji semua. Amin. Mangga ka eta nama. Siap. Ka dieu bisi kirang artos nama. Oke, baik. Hatur nuhun Pak. Siap, Saeb. nuhun. Ya, hatur nuhun Pak Tatang, sareng Pak Yana. Nuhun, Pak Wabub, telah nuhun. meluangkan waktunya, dan saya ini meminta untuk bisa dijelaskan kepada masyarakat ini karena masyarakat juga banyak yang ingin informasi mengenai dana bergulir ini. Hatur nuhun. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.